sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz dalam pelajaran SPDP bahasan gambar cerita. Kali ini Ustadz akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Nah, di depan Ustadz ini ada beberapa lembar kertas yang akan Ustadz gambari teknik ya, beberapa teknik menggambar. Kita lihat pertanyaan pertama dari Frandika Rafli. Pertanyaannya, bagaimana gambar cerita yang mengungkapkan perasaan? Gambar cerita yang mengungkapkan perasaan, kalau perasaan itu banyak ya, ada sedih, ada marah, ada gembira, macam-macam. Gambar berekspresi sedih. Nah, kalau gambar berekspresi sedih, misalnya kita mau menggambar wajah ya, wajah manusia, biasanya kita buat wajahnya itu menghadap ke bawah. Ini sekedar contoh, anak ya, sketsa Ustadz buat wajahnya menghadap ke bawah seperti ini. Terus tarikan bibirnya menghadap melengkung ke bawah. Nah, ini coba Ustadz tebalkan sketsanya seperti ini. Jadi kalau orang sedih itu alisnya cenderung mengarah keluar, terus matanya melengkung ke bawah seperti ini. Nah, wajahnya menghadap ke bawah juga, bibirnya seperti ini. Nah, ini sekarang Ustadz tebalkan, mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Ini ekspresi sedih ini. Nah, nih. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sedih. Nah, bagaimana kalau gambarnya berekspresi senang? Ini sebelum pertanyaan ini Ustadz jawab, tadi Ustadz juga ada menorehkan kertas. Nah, lihat, kalau ekspresinya sedih, wajahnya menghadap ke bawah seperti ini. Kalau ekspresinya senang, nah wajahnya menghadap ke atas, ya, wajahnya menghadap ke atas. Terus alisnya cenderung terangkat. Nah, ini saya tunjuk menggunakan pensil. Nih, alisnya cenderung terangkat. Terus matanya juga seperti itu, cenderung bergaris, terangkat seperti ini. Nah, bibirnya terbuka ke atas nih, nah, seperti orang tertawa ini. Ini ya. Ini tidak melulu gambarnya seperti ini. Ini hanya contoh saja. Kalau kalian mau bikin, misalnya ada rambutnya, dia bikin rambutnya, ya. Ini kan hanya sekedar memperlihatkan ekspresi ya. Bikin rambutnya seperti ini, bisa saja. Lengkap kalau yang udah pakai topi, buatlah pakai topi ya. Seperti itu. Nah, itu gambar yang mengungkapkan perasaan. Terus bisa juga dengan bentuk-bentuk lucu, seperti misalnya anak yang pegang balon warna-warni, ya, balonnya itu ada macam-macam bentuk, seperti hati misalkan.
Nah, terus digambar dengan warna-warna cerah. Nah, itu menggambarkan perasaan yang senang ya. Seperti itu. Kalau gambarnya mengungkapkan perasaan sedih ya warnanya agak muram. Ya, seperti itu ya. Prandika ya, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaanmu. Berikutnya pertanyaan dari Dira. Bagaimana cara untuk membuat garis lurus tapi tanpa penggaris? Nah, ini Ustaz selalu tekankan pada kalian bisa membuat garis yang tegas, lurus atau lengkung tapi tidak menggunakan penggaris. Nah, ini tidak ada lain selain latihan ya anak-anak ya. Nih, latihan. Contohnya Ustadz menarik garis lurus seperti ini. Ustadz tebalkan, tarik saja. Nih, ya. Misalnya kita mau membuat gambar rumah. Biasa kalian membuat gambar rumah tuh ada yang pakai penggaris tuh. Ustadz nggak suka, jujur saja. Nih, tarik saja seperti ini. Hmm. Nih, misalnya rumah-rumah di Jepang. Nah, ada apa namanya cerobong asapnya seperti itu. Ya. Tarik saja. Tanpa penggaris. Ya. Jangan ragu. Nah, kalau misalkan garis lengkung, ya lengkung saja. Tarik saja tanpa ragu ya. Ustadz selalu tekankan pada kalian tanpa ragu. Kalian pernah lihat video Ustadz yang satu lagi tentang teknik menggambar, tuh Ustadz memperlihatkan pada kalian tuh menarik garis tanpa ragu ya. Nanti kita sertakan juga video ini selain video yang ini ya. Berikutnya pertanyaan dari Aldi. Apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Nah, Aldi, gambar cerita adalah gambar yang memperjelas suatu cerita. Nah, dalam buku tema yang lalu, gambar cerita itu adalah gambar yang memperlihatkan aktivitas manusia dan hewan dalam suatu peristiwa. Nah, tergambar di situ. Nah, aktivitas itu ya macam-macam. Nah, misalnya ada yang orang sedang mendorong gerobak sate misalkan. Nah, digambar. Atau gambar si kancil yang sedang berlari. Nah, digambar. Atau aktivitas manusia dan hewan dalam suatu cerita. Kalau gaya gambar itu macam-macam. Kalau misalkan kamu suka menggambar dipengaruhi gayanya oleh kartun-kartun Jepang, ya tidak masalah. Kalau saya cenderung gaya menggambarnya seperti ini, agak-agak realis seperti ini, agak-agak serius. Terus ada orang yang gaya menggambarnya itu seperti gambar anak-anak, ada juga. Yang penting bagaimana kamu mengekspresikan gambarmu ya. Berikutnya pertanyaan dari Wirda. Bagian ceritanya panjang atau pendek? Ya terserah saja, Wirda ya. Boleh ceritanya panjang atau pendek. Yang penting kamu bisa menangkap tema atau suatu kejadian di cerita itu yang bisa kamu gambar. Ustadz senang memberikan contoh, misalnya tentang cerita Malin Kundang. Bagian mana yang paling ekspresif dalam cerita Malin Kundang itu? Bagian paling ekspresif dalam kisah Malin Kundang adalah ketika dia dipertemukan dengan ibunya. Nah, di situ banyak adegan ya. Misalnya Malin Kundang sedang memarahi ibunya di depan istrinya. Nanti bisa kamu gambar. Atau gambar ketika ceritanya ibunya sedang
menguntuk malin kundang, itu bisa digambar. Tapi kalau bagian per bagian itu sudah bukan lagi menjadi gambar cerita, tapi sudah menjadi komik. Jadi urutan per urutan itu sudah bukan gambar cerita lagi. Jadi gambar cerita itu adalah satu bagian, satu gambar yang menceritakan satu bagian dari sebuah kisah. Ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa lihat gambarnya Dinda, nanti Ustadz kirimkan juga lewat foto ya. Berikutnya pertanyaan dari Nasri. Kenapa disebut gambar cerita? Apa memang dengan ada gambarnya dan ceritanya? Nah, gambar cerita itu seperti Ustaz bilang tadi Nasri, bahwa gambar cerita adalah gambar yang memperjelas suatu cerita. Kalau ceritanya berlangsung saja begitu, misalnya kamu membaca tapi tidak ada gambarnya, biasanya kurang menarik. Tidak tergambar olehmu misalnya pakaian tokohnya seperti apa, setting tempatnya, terjadinya cerita itu seperti apa, nah, tidak tergambar. Tapi kalau dengan ada gambarnya, itu akan lebih memudahkan pembaca untuk memahami cerita itu. Berikutnya pertanyaan dari Faisal Albar. Tips ya, tips gambar cerita yang bagus. Tips untuk gambar cerita yang bagus adalah kamu ya betul-betul harus menguasai dulu ceritanya. Kuasai ceritanya, setelah itu bagian mana dari cerita itu yang ingin kamu gambar. Nah, kamu bisa lihat sekitarmu untuk untuk inspirasinya. Oh, aku mau menggambar seperti ini. Berkaitan dengan cerita tadi. Insya Allah bagus. Ya. Dan ketika menggambarnya, Ustadz ulangi tadi seperti ini. Tarik garis tanpa ragu, ya. Tanpa ragu. Ini Ustadz tadi lihat kalian menarik garis ini tanpa ragu. Dan latihan. Ini ekspresinya tanpa ragu, ya. Berikutnya pertanyaan dari Hanif. Apa manfaat gambar cerita? Nah, tadi Hanif, Ustadz menjawab pertanyaan sebelumnya. Apa manfaat gambar cerita? Manfaatnya adalah ya cerita itu jadi jelas seakan-akan terjadi di depan matamu. Misalnya begini, Ustadz pernah membaca sebuah novel tentang kondisi kota Kairo, Mesir. Nah, digambarkanlah dalam kalimat-kalimatnya itu suasana kota Mesir. Misalnya ada jalannya, ada sungainya, ya, bentuk-bentuk rumahnya seperti ini, terus orang-orangnya dengan pakaian-pakaian tertentu. Kalau ada gambarnya yang sesuai dengan kalimat-kalimat di dalam novel tadi, tentu akan lebih memudahkan. Ini biasanya anak-anak suka nih kalau ada gambarnya ini. Ya, kamu bisa lihat nanti di majalah-majalah anak-anak itu ada gambar-gambar lucunya itu. Ya. Nah, terus anak-anak kita menjawab pertanyaan Seval, apa yang harus dipersiapkan untuk membuat gambar cerita? Nah, ini penting ini ya. Anak-anak yang harus dipersiapkan untuk membuat gambar cerita itu yang pertama adalah bukan peralatan gambar nih, bukan kertas, bukan pensil, bukan spidol, bukan pewarna, bukan ini dulu. Yang duluan adalah kalian harus persiapkan dulu idenya. Idenya ya. Ide itu apa sih? Ya tadi kamu sudah tahu apa yang kamu mau gambar itu. Itu dulu. Kalau kamu sudah tahu apa yang hendak kamu gambar,
itu akan mudah. Tapi kalau belum tahu apa yang mau digambar, wah, walaupun lengkap peralatan gambarmu, bisa 1 jam tidak akan tertoreh garis satu pun itu di atas kertasmu. Bingung, mau gambar apa ya Ustadz? Ya tidak tahu, idenya dari kamu. Seperti itu ya. Nah setelah itu barulah persiapkan pensilmu ya. Penggaris hanya digunakan untuk membuat garis tepi saja. Nah, misalnya ini kertas, kamu buat untuk supaya misalnya kerjaanmu rapi ya. Nah, buat garis tepinya di sini yang sama panjangnya. Misalnya dari tepi kertas ini 2 cm ya. Terus di sisi kanan ini juga 2 cm ya. Nah, di sini bawah juga begitu, kiri juga begitu. Nanti kamu menggambar di dalam kotak yang sudah kamu buat, yang dibuat dari garis-garis tepi tadi. Nah, itu akan lebih rapi. Hanya itulah gunanya penggaris. Selain itu, jangan gunakan penggaris lagi. Seperti tadi Ustadz lihat gambar rumah ini, Ustadz tidak menggunakan penggaris. Coba Dira kamu lihat ini rapi apa tidak nih? Rapi ya? Nah, insya Allah seperti itu. Harus dilatih. Nah, setelah itu sketsa ini udah jadi, misalkan sketsa ya usah jelaskan adalah gambar-gambar tarikan garis halus dulu. Tarik garis halus ya. Setelah itu kamu tebalkan. Nah, tadi tebalkan dengan spidol ya. Nah, setelah itu barulah udah jadi sketsanya, baru diwarnai. Teknik warnanya ada 2 ya. Ada teknik basah dan teknik kering. Nah, kalau tekniknya basah, biasanya kita menggunakan cat air misalkan. Nah, untuk menggambar dengan cat air, nanti kamu warnai dengan cat air, hendaklah nanti kertasmu itu kamu tegakkan seperti ini. Kamu tegakkan. Jadi airnya bisa mengalir ke bawah. Nah, ditegakkan seperti ini. Ada satu tempat ya yang bisa kamu gunakan untuk tegakkan. Kalau misalnya kamu di atas datar ini saja, misalnya di atas meja, terus kamu menggambar dengan cat air, bisa menggenang nanti itu. Lama keringnya. Tapi kalau kertasmu dimiringkan, ada satu bidang yang jangan dinding ya. Kalau dinding nanti terlalu tegak pula. Yang dia tegak tapi tidak 90 derajat ya. Nah, itu bisa kamu gunakan. Nah, kalau misalnya gambar dengan teknik kering, ya tentu menggunakan krayon atau pensil warna, itu teknik kering. Itu akan mudah. Nah, mewarnailah dengan bidang yang datar seperti ini, nggak ada masalah. Ya. Nah, buat gambarnya besar-besar seperti ini sehingga mudah mewarnai. Nah, begitu Seval ya. Ini pertanyaan terakhir dari Baroka ya, Muhammad Baroka. Dalam membuat gambar manusia, apakah ada ekspresi lucu? Nah, ini tadi ya Baraka. Tadi Ustaz menggambar nih, gambar wajah ini. Ini sketsa wajah ini ya. Ekspresi lucu itu misalnya ekspresi tertawa ya, tertawa lucu. Ya buatlah alisnya terangkat, matanya menjadi satu garis, tapi matanya tertutup seperti ini ya. Nah, terus mulutnya lebar seperti ini, atau mulutnya bisa jadi begini. Ada gambar orang bingung misalkan. Nah, misalnya Ustadz gambar satu lagi nih. Nih ada kertas lagi Ustadz. Nah, nih. Buat gambarnya besar. Lihat sketsa dulu, penting sketsa ya. Nah, buat garis tengah di sini untuk memposisikan mata, hidung, dan bagian-bagian lainnya. Nih, misalnya wajahnya menghadap seperti ini. Nah, misalnya gambar yang bingung ya. Bingung. Ini alisnya terangkat seperti ini. Ya. Nah, terus matanya mungkin agak begini. Nah. Nah.
Eh, nggak kelihatan ya. Ini agak ke bawahkan sedikit. Nah, sini. Nah, terus hidungnya seperti ini, ya. Nah, terus mulutnya seperti ini. Terus baru kita berikan kupingnya seperti ini. Nah, nah, ya. Nah, jadi sudah sebuah gambar lucu, ya, ekspresi lucu. Misalnya wajahnya bingung seperti ini, ya, agak lucu ya. Nih lihat tadi, saya punya 3 ekspresi di sini. Ini gambar wajah yang bingung. Lihat, ini alisnya agak terangkat seperti ini. Nih, nah, terus matanya agak terbelalak, ya. Nih, ya. Nih mulutnya, seperti ini, bingung dia. Nah, kalau ini ekspresinya sedih. Nah, kalau ekspresi sedih itu ingat, dia wajahnya itu menghadap ke bawah, ya. Nah, alisnya cenderung terangkat seperti ini juga, ya. Nah, tapi matanya kalau tadi orang yang ekspresinya tertawa, senang, itu garisnya ke atas seperti ini. Ini garisnya ke atas, lihat matanya ini, nah, ke atas ini. Kalau ekspresi sedih, sedih, garisnya ke bawah. Nah, jangan pula salah buat nanti bibirnya ini seperti tertawa lebar ya. Ini menghadap ke bawah, tarikan garisnya ini. Nah, kalau ekspresinya senang, buatlah wajahnya menghadap ke atas ya. Agak terangkat wajahnya gitu. Nah, matanya satu garis ke arah atas cenderung. Nah, ini bibirnya tarikan garisnya menghadap ke atas ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira gambar ekspresi. Ekspresi lucu, ekspresi bingung, ekspresi bahkan takut ya. Nanti kamu bisa pelajari sendiri. Ya, barokah ya. Nah, demikian anak-anak beberapa pertanyaan yang Ustadz jawab dengan beberapa teknik gambar ya. Pesan Ustadz ya berlatihlah, berlatih, selalu berlatih. Practice makes perfect. Ya, berlatih-berlatih itu membuat sempurna. Kalau nggak latihan ya susah, nggak sempurna dia. Nah, tugasmu apa? Tugasmu kali ini adalah kita mulai masuk kepada praktek ya anak-anak ya. Praktek. Jadi, kalian praktek bikin sebuah gambar cerita. Ceritanya apa saja terserah. Oh ya, ada lagi yang bertanya. Hampir hampir lupa Ustadz ini. Cuma Ustadz lupa siapa yang menanyakannya. Bolehkah membuat gambar cerita itu dengan beberapa tema? Ya, bisa sih. Cuma agak apa ya? Agak susah. Kalau beberapa tema kan beberapa gambar yang bisa kamu buat itu. Tapi kalau satu tema, nah kan tidak banyak juga yang kamu kerjakan. Tapi eh, tergambar semua apa yang ingin kamu ceritakan lewat gambar itu. Kalau beberapa potong tema itu akan menjadi komik, tidak lagi menjadi gambar cerita. Ya, ya komik itu juga eh, salah satu bentuk gambar cerita, tapi bukan itu yang kita maksud ya. Yang kita maksud sekarang adalah sebuah gambar utuh yang menggambarkan aktivitas manusia dan hewan dalam satu kejadian tertentu. Seperti itu ya. Oke anak-anak, buatlah gambarmu semenarik mungkin, sebagus mungkin dengan gayamu sendiri. Warnai semua bagiannya ya, sehingga warnanya utuh nanti semua. Ustadz tunggu pengumpulannya di hari konsultasi kita ya. Saya sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.